Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 21 Desember 2024 dalam Pekan Khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hatimu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga firman-Mu yang kami dengar hari ini menjadi pelita hidup kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kidung Agung, Bab 2 ayat 8-14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun.
Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Immanuel, Engkau Raja dan Pemberi hukum. Datanglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya, Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Tetap solider dalam suka dan duka. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Peristiwa dalam Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45 ini mengingatkan pada saat saya baru selesai menjalani kemoterapi. Saya diminta untuk memberikan pengajaran dan kesaksian di Gereja Santo Stefanus Malinau, Kalimantan Utara. Karena teman-teman di komunitas melihat saya sehat dan saya bisa untuk terbang untuk melayani di kota Malinau. Ternyata Tuhan izinkan saya sampai di Malinau dengan perjalanan kurang lebih 5 jam menggunakan pesawat.
Dengan kehadiran saya di sana, membuat umat di paroki Santo Stefanus yang hadir tersentuh karena kondisi saya baru selesai menjalani kemoterapi. Tetapi semangat mau mengunjungi mereka yang berada jauh dari ibu kota sungguh membawa berkat. Saya juga merasakan sukacita boleh berbagi pengalaman iman, menguatkan orang-orang yang sedang bergumul dalam hidup, dan saya boleh sharing iman bahwa mujizat Tuhan Yesus masih ada sampai sekarang. Peristiwa ini mirip terjadi 2000 tahun yang lalu. Setelah kedatangan malaikat Gabriel, Bunda Maria menerima rencana Tuhan untuk mengandung bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Bunda Maria sebagai seorang anak darah, tentu Bunda Maria saat itu mengalami perasaan bingung, takut, dan juga bercampur gembira yang berkecamuk dalam hatinya. Dan dengan keadaan yang sedang mengandung, Bunda Maria datang mengunjungi sepupunya Elizabeth yang sama-sama mengalami rasa takut untuk melahirkan, tetapi gembira karena diberi keturunan di hari tuanya. Inilah gambaran sukacita yang ditulis dalam Lukas bab 1 ayat 41. Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Jarak tempuh dari kota Nazaret di mana tempat Bunda Maria tinggal menuju tempat di pegunungan Yudea di mana Elizabeth berada kira-kira jaraknya sejauh 145 km. Pada waktu itu tentu Bunda Maria tidak naik mobil mewah, dan juga tidak diceritakan bagaimana Bunda Maria menempuh perjalanan jauh tersebut. Umumnya pada masa itu kendaraan yang digunakan orang biasanya dengan keledai yang bisa menempuh jarak berhari-hari lamanya. Perjalanan yang penuh tantangan dan menuntut kesabaran dan ketabahan. Apakah kita sanggup mengikuti cara hidup Bunda Maria yang solider terhadap orang lain? Apakah menjelang kelahiran Yesus Sang Tuhan kita, sudah kita rencanakan mengunjungi orang-orang yang sedang berduka dan memerlukan dukungan iman serta penguatan dari kita sebagai wujud solidaritas kita kepada sesama? Marilah berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk saling peduli dan membangun solidaritas kepada sesama kami dengan mengunjungi mereka yang sedang sakit atau memerlukan dukungan doa dan iman. Mampukan kami untuk menunjukkan solidaritas kami kepada sesama yang membutuhkan menjelang kelahiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian doa ini kami panjatkan melalui Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.